الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bagi-bagi sini dulu nanti baru bisa. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak 15.000 malam ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, bisikan telinga, semua kudrat dan iradat Allah. Maka kita kembalikan semua yang terjadi malam ini. La haula wala quwata illa billah. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang mengajarkan kita bahwa nama dia Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat dari Pangkalan Bun sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di kayu jati. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan DPD dan Bu Buati. Saya sudah ceramah dari mulai Pulau Sabang sampai ke Papua, sampai ke Fak-Fak, sampai ke Sorong, sampai ke jauh lah pokoknya. Tapi baru di Pangkalan Bun lah disambut dengan lagu Ibu Bupati. Kita kalau banyak cerak, mau lebih mantap yang tak pakai kabel lagi. Maksa diulang dari awal lagi. Masya Allah. Tadi di airport saya turun dari pesawat, langsung disambut Ustaz Abdul Somad. Perkenalkan, ini namanya Haji Ruslan. Assalamualaikum Pak Haji. Ini Ibu Bupati kita. Apa kabar Ibu Bupati? Sehat? Alhamdulillah. Habis itu langsung dibawa ke rumah Bapak anggota DPD Muhammad Rahman, anak muda. Beliau lah yang menjemput saya ke Cengkareng tadi pagi. Saya nggak tahu kalau beliau anggota DPD, saya cuek aja. Setelah lama udah disebutkan, Ustadz ini anggota DPD. Oh kata saya, baru saya ambil foto. Sampai ke rumah Pak anggota DPD, saya lihat lagi Haji Ruslan. Terus di samping beliau Ibu Bupati. Saya mulai curiga, ada apa ini hubungan mereka? Tadi barulah jelas pas di rumahnya nampak. Rupanya mereka suami istri. Ada pula anak beliau ganteng berfoto dengan saya tadi. Bersilaturahim dengan keluarga beliau. Rupanya ayah-ayah Tuan Haji Ruslan bertemu pula dengan kakak-kakak beliau, adik beliau, Bapak Abdul Rashid yang ceramah Abdul Somad. Jadi paslah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dibawa kemari, dipertemukan dengan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam darah badan mereka. Di badan mereka itu ada darah Nabi. Di dalam badan Abdul Somad ada juga darah Nabi, Nabi Adam. Tolong yang bukan keturunan Nabi Adam angkat tangan. Yang dimaksud dengan habaib, kalau satu Habib, kalau dua Habibani, kalau tiga Habaib, Habib, Habibani, Habaib.
diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Hubbi, cintaku, kesukaanku, kesayanganku. Makanya ada orang berkata, kesayanganku adalah sepak bola. Hubbi, football. Apa hobimu? Hobi itu diambil dari kata hubbi. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sepak bola? Nampak saya tiang gawang 2. Nah, itu hubungan hubbi, habib, habaib. Ini yang hadir ini ada habaib, keturunan-keturunan Rasulullah datang dari jazirah Arab sampai ke tempat kita sehingga kita mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada yang tidak habaib, tidak mengalir darah Nabi Muhammad dalam badan mereka, tapi mereka di kepala mereka mengalir ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga disebut pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ada habib tidak ulama, kita hormati. Ada ulama tidak habib, kita muliakan. Ada habib dan ulama, masya Allah. Makanya saya tak berani membelakangi mereka di depan. Saya agak minggir-minggir dikit. Setengah jam di pinggir sini, setengah jam nanti di pinggir sana. Ibu-ibu sabar, semua ada saatnya. Kita sabarkan dulu mereka. Jangan nanti kalau saya terlalu lama di sini tiba-tiba keluar lagu sekian lama. Maka saya harus on time ini. Jangan-jangan jam mati pula. Tadi saya mulai jam 9, nanti 9.30 saya akan datang ke sana insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada negara Perancis enggak mau pakai bahasa Inggris. Ada negara Jerman nggak mau pakai bahasa Prancis. Ada negara Kalimantan belum kan ya. Tapi di Indonesia ini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada Minangkabau, ada orang Banjar, ada orang Bugis. Semuanya berlapang dada mau pakai satu bahasa Indonesia. Jadi kalau begitu siapa yang perlu belajar tentang persatuan dan kesatuan? Orang Belanda datang ke kita atau orang kita pergi ke Eropa? Memang susah mikir kalau perut kenyang. Pergi kita ke Eropa, ada namanya Spanyol, ada namanya Portugis. Portugis sama Portugal sama. Portugis. Cuman kadang Portugal ini diplesetkan orang Portugal persatuan orang tua gatal. Itu tak betul. Ada nama negara Prancis, ada nama negara Inggris, ada nama negara Belanda. Negaranya kecil-kecil. Penduduknya 10 juta, 15 juta. Tapi kita yang dulunya kerajaan-kerajaan kecil mau menyatu menjadi sebuah negara besar yang kalau terbang naik pesawat dari Aceh sampai ke Papua 8 jam sama dengan dari Indonesia ke Jeddah Saudi Arabia. Jadi kalau begitu siapa yang paling hebat menjaga persatuan? Orang Belanda, orang Amerika atau orang Indonesia? Perlukah orang Indonesia belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan? Udah selesai ceramah. Makanya kalau ada orang mengatakan tema kajian kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan, mau buzzer guys. Kita sudah bersatu melawan Belanda, bersatu melawan Jepang. Kita hilangkan keegoan, kesombongan kita. Aku bukan orang Aceh, aku bukan orang Jawa, aku bukan orang Papua. Kita lantunkan dalam lagu kita, Indonesia tanah airku. Lalu kemudian kita nyatakan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Itu bukan sekedar bim salabim abrakadabra. Itu sudah merasuk ke dalam diri kita.
Saya SD sudah menaikkan bendera. Ih, apa merah itu? Oh, kamera. Saya sangka jin. Merah. Masya Allah, memang luar biasa kota Waringin Barat ini. Kameranya nggak pakai kabel, mikrofonnya pun nggak pakai kabel, luar biasa. Ini, saya sangka ada lantai juga, jangan melangkah saya jatuh pula. Luar biasa, saudara-saudaraku yang di luar sana, di balik tembok, kalian tidak bisa menyaksikan langsung dan kalian melalui layar. Kita sapa mereka. Mana kamera yang gambarnya keluar tembok mana? Ini. Hi brother. Masya Allah. Betul keluar gambarnya? Betul. Jangan-jangan nanti udah saya gini kan kata kameramen. Terus saja nggak ada tuh kameramen. Jangan kalian berkecil hati saudaraku di luar sana. Walaupun kalian tidak melihat langsung, tapi yakinlah dan percaya gambarku yang ada di layar jauh lebih gemuk daripada yang asli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara persatuan, bicara kesatuan, bicara berlapang dada menerima perbedaan. Hai orang Amerika, hai orang Afrika, hai orang Eropa, datanglah kalian ke negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau kita masih ego sombong mau bawa bahasanya masing-masing, Pak Kapolres, coba tengok namanya, Ginting. Ginting orang Sumatera Utara, bahasa Karo. Maka kalau beliau mau pakai bahasa Karo, ada yang paham orang Pangkalan Bun? Enggak ada. Sementara orang Banjar bicara pakai bahasa Banjar, saya bingung. Saya yang paham saya cuma ulun sama ikam aja. Itu aja yang saya tahu. Tapi kemudian semuanya berlapang dada menerima perbedaan. Akhirnya dipakailah bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia. Tanah air kita tanah air Indonesia. Bangsa kita bangsa Indonesia. Walaupun di dalamnya dia tetap orang Jawa, dia tetap orang Sunda, dia tetap orang Melayu, tapi dia adalah orang Indonesia. Paham? Apa judul pengajian kita malam ini? Kobar bersolawat, tablik akbar kebangsaan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar saya paling besar. Kalah Bu Bupati. Begitulah mereka memuliakan tamu. Begitu mereka diajarkan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, jalin silaturahim. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, transit di Pulau Jawa, terbang ke Pulau Kalimantan. Satu hari ini 3 pulau sudah saya lewati. Naik mobil, naik pesawat, naik helikopter. Enggak tahu entah naik apa lagi besok. Bayangkan itu. Tapi tetaplah Abdul Somad sebagai seorang tamu. Kalau mau melihat orang beriman, dari mana iman? Tidak nampak. Iman tidak kelihatan. Iman ada di dalam jiwa. Iman ada di dalam hati. Bagaimana tahu iman orang? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih. Kalau kamu mau melihat orang beriman, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang beriman dan pada Allah dan hari akhirat, lihatlah bagaimana dia memuliakan tamu. Saya luar biasa dimuliakan, dikasih tempat duduk. Habib Kiai karpet, saya dikasih kasur. Kasur, tinggal bantal aja lagi. Luar biasa. Makan tadi, semua makanan ada. Dari mulai udang bengkok sampai udang lurus. Udang bengkok ada, udang lurus. Saya pun heran, kenapa udang ini lurus? Rupanya ditusuk pakai lidi. Yang punya rumah makan belakangan. Ustadz silakan makan. Tapi nikmat yang paling saya syukuri malam ini adalah
Untungnya saya nggak langsung makan, saya berhenti dulu. Rupanya ada pembacaan doa. Bayangkan kalau saya langsung cuci tangan, kan malu. Itu pelajaran, makanya nanti kalau diundang jangan langsung makan, tahan-tahan dulu sebentar. Yakinkan bahwa tak ada acara lain, baru makan. Ini nampaknya simple sederhana, tapi kalau sampai salah, harga dirimu jatuh, brother. Masya Allah, tabarakallah. Pentas di mana Abdul Somad? Abdul Somad diberi pentas yang paling besar dan yang paling tinggi. Yang sebelah sana pendek. Pentas sana kecil, pentas paling besar, karpet paling panjang. Ini karpet siapa dipinjam ini? Allah, tabarakallah. Saya sudah bawa sorban, dikasih sorban satu lagi. Masya Allah. Saya kalau udah punya dua sorban dua nih, takut saya diminta orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bicara tentang masalah persatuan dan kesatuan, datanglah kalian ke kota Pangkalan Bun, kota Waringin Barat, kobar, berkobar api persatuan dan kesatuan, betul? Nah, bicara masalah persatuan se-Indonesia sudah tamat, hatam, selesai, shadaqallahul azim. Sekarang kita bahas persatuan antar umat Islam. Apalah yang mau dibahas Abdul Somad? Mau meramaikan masjid. Sedangkan di lapangan sepak bola aja begini ramainya, apalagi di masjid. Betul? Di lapangan sepak bola, di atas tanah, malam, berembun, nggak ada atap, begini ramainya, apalagi di masjid. Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Persatuan kita diikat di dalam masjid. Jangan kelahi di masjid. Ini kelahi di masjid antara zikir kuat dengan zikir pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu lagi, dia zikir kuat silakan, dia zikir pelan silakan. Yang penting sama-sama berzikir. Ini udah tahu kawan zikirnya pelan, dia kuat, langsung ke telinga kawan. Subhanallah. Ini ngajak zikir apa ngajak kelahi? Ada yang pakai celana bagus, ada yang pakai sarung mantap, ada yang pakai jubah hebat. Adik-adik saya pakai sarung, Habib pakai jubah, Abdul Somad pakai celana. Tidak usah dipermasalahkan, yang penting sama-sama menutup aurat. Itu intinya. Kalau kita semua harus paksa orang, Ustadz Somad kenapa nggak pakai kain sarung? Saya sebetulnya biasa ceramah pakai sarung. Cuman saya dikasih tahu Ustadz Somad hati-hati. Ini di Pangkalan Bun jamaahnya ekstrim. Mereka ini pencinta luar biasa. Sedang tadi aja di rumah anggota DPD Muhammad Rahman masyarakat. Padahal itu di rumah, saya udah bayangkan. Di rumah aja begini, apalagi di tanah lapang nanti. Ya khawatir kalau pakai sarung lepas. Enggak saya pakai celana. Mana tahu terjadi sesuatu yang tak diinginkan, kan cepat kita lari kan. Nah, jadi yang kita lihat substansinya bahwa kita sama-sama menutup aurat. Kita tidak ganggu kawan saudara tetangga kita yang beda agama dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Ini kami di dalam masjid. Maka kita jaga persatuan kesatuan. Hayya 'alas salah. Langsung ambil wudu. Betul? Ini enggak. Hayya 'alas salah. Lopak kepala 6. Ingat saudaraku, permainan ini akan berakhir. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa. Siapa yang akan memandikan jenazahmu? Siapa yang akan mengiringi jenazahmu? Siapa yang akan menghantarkanmu ke liang kubur liang lahat?
inilah jamaah ini, betul? Tapi ingat, walaupun 15.000 orang, Ustadz udah sebut 15.000 2 kali. Dari mana Ustadz tahu 15.000? Pak Wakil Bupati ngasih tahu. Ustadz Somad, ini kalau penuh 15.000. Saya percaya aja. Orang wilayah punya beliau, nggak mungkin saya bilang, ah masa? Iya Pak, 15.000 kata beliau, 15. Kalau ada beliau tambah 20, oke. Belum lagi yang di luar-luar sana, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya apa? Siap jaga persatuan dengan sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak semuanya masjid kosong gara-gara makmum. Saya tanya itu anak-anak muda, ya anak muda, kenapa kalian gak ke masjid? Mohon maaf Pak Ustadz, imamnya lagunya terlalu slow. Kami kan anak muda itu lagunya agak tinggi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maunya begitu. Terus di masjid kalian gimana? Lebih banyak atuknya dari ayatnya Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh. Tapi ini tidak terjadi di Pangkalan Bun. Ini tidak ada di Kota Waringin Barat, Kobar. Ustadz tahu cerita ini dari mana? Ada bisik-bisikan. Di sini jangankan imamnya, jangankan laki-lakinya. Kenapa yang dipanggil mengaji malam ini qori'ah? Kenapa bukan qori laki-laki? Seolah-olah orang Pangkalan Bun mau ngasih tahu ke Abdul Somad, hai Abdul Somad, di Pangkalan Bun, di Kota Waringin Barat, jangankan suaminya, jangankan laki-laki, perempuan saja begitu hebat bacaan Qur'annya. Perempuan saja begitu hebat, apalagi laki-laki. Kalau nggak percaya, tes satu-satu. Ada yang mengatakan suara perempuan itu katanya aurat. Perempuan nggak boleh bersuara. Karena kalau perempuan bersuara itu nanti laki-laki maaf beribu maaf memancing syahwat. Saya tanya, jujur, bisa jawab jujur? Selama qori'ah mengaji tadi ada nggak yang naik syahwat? Ada. Kalau ada, tolong Pak Tentara ikat. Kita campakkan ke sungai malam ini. Mana tahu nanti ada yang mengatakan, apa itu acara di Kota Waringin Barat itu? Sautul mar'ah aurah, suara perempuan itu aurat. Ini dalilnya, la taqda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Memang betul. Tapi kalau suara mengaji, suara solawat, nyanyi Pak Ustaz, nyanyi kalau mengingatkan mati. Nanti ibu-ibu yang wirid ada nasyid ya. Bila Israel datang, tiba-tiba ada bapak-bapak, stop, saya nafsu dengar lagu. Oleh sebab itu maka suara-suara yang indah, yang merdu dinikmati, tapi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu Ibu Bupati tadi itu mengingatkan juga, saking lamanya Ustadz diundang ke Kota Waringin. Dulu 2017 saya diundang oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Siapa namanya? Pak Sugianto Sabran. Masih beliau? Oh, dijemputnya saya ke airport. Dia bilang, Ustadz Somad, nanti saya bawa ke kampung halaman saya. Namanya Pangkalan Bun. Iyalah Pak, sejak itu sampai sekarang nggak ada di teleponnya. Saya yakin beliau ingat, cuman nomor saya berubah, itu saja. Saya tidak berubah, nomor saya yang berubah. Sejak itu, saya yakin dan percaya ini semua pastilah karena doa bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebut satu persatu. Di tengah malam mereka berdoa. Mereka mungkin tak punya jabatan dan kekuasaan, tapi doa mereka menembus pintu-pintu langit di tengah malam. Berapa banyak bapak-bapak yang berdoa di tengah malam, ya Allah, datangkan Ustadz Somad ke Pangkalan Bun supaya dia menceramahi istri saya, supaya menghormati saya. Saya nggak berani nyampaikan, ya Allah.
Enggak, bercanda aja. Ibu terlalu serius sekali. Ibu jangan merajuk. Pulang pun sekarang susah, pulang jalan tutup. Masya Allah, tabarakallah. Siap jaga persatuan dengan ke masjid. Siap jaga warisan Nabi Muhammad. Siap sholat berjamaah. Jangan cuma siap aja. Besok zuhur. Ini kalau sholat maghrib ramai. Subuh mati. Tinggal pemain itu. Jam 8, jam 9. Kenapa ente nggak ke masjid tadi? Kenapa nggak datang ke masjid sholat? Aduh, aku mau ke masjid tadi. Terus azannya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Cobalah yang azan itu anak muda. Besok di setel anak muda. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak ke masjid. Telinga disumbat setan. Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Makanya ceramah malam ini nggak boleh lama-lama, nanti tertidur semua sampai tak sholat subuh. Masya Allah, tabarakallah, dipasang lampu terang supaya muka saya nampak bercahaya. Masya Allah. Hidup kamera nih kan dek? Hidup. Masya Allah, tabarakallah. Layarnya hidup. Kalian tengok aja layar. Jangan tengok ke sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jamaah laki-laki, saya sampaikan satu pesan, jaga persatuan dengan sholat berjamaah. Kalau imamnya tak betul, adakan kudeta tak berdarah. Ganti imam itu. Sampaikan sama dia, Pak Imam, sudah masanya kau pensiun, saya maju ke depan. Berani? Takut. Musyawarah. Jangan sendiri-sendiri. Imamnya diajak musyawarah sama pengurus masjid, sama yang punya tanah wakaf, panggil Satpol PP. Libatkan Kapolres, Dandim, dan Lanut, dan Lanal. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan angin, polisi, mana tahu terjadi keributan. Buat kata-kata sambutan yang kami hormati imam yang sudah diintai-intai malaikat maut. Nampaknya sampai masanya regenerasi Pak Imam, karena makharijul huruf sudah tak tepat. Tidak tepat lagi huruf. Anak-anak mudanya harus siap jadi imam. Siap jadi imam. Mantap. Dari suaranya yakin saya. Cuman imam zuhur, gak berbunyi. Modalnya cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Saking groginya, sami Allah pun lupa. Allahu Akbar. Kata makmum dari belakang, sami Allah goblok. Batal sholat. Keluar satu kata yang bukan bahasa Arab, batal. Sami Allah goblok, batal. Oleh sebab itu maka anak-anak muda kita dididik pendidikan agama. Masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Siap memasukkan anak ke pondok tahfiz Quran? Ustadz, selesai acara pengajian di Pangkalan Bon, maka tanah-tanah itu saya wakafkan untuk pondok pesantren yang dikelola habaib, ustadz, dan ulama. Setuju? Yang bilang setuju yang punya tanah aja. Setuju? Punya tanah? Enggak. Selesai acara pengajian, langsung jumpai habib, langsung jumpai ustadz. Assalamualaikum habib, assalamualaikum ustadz. Tanah nggak dibawa mati, kebun nggak dibawa mati, itu tanah saya wakafkan untuk pondok pesantren tahfiz Quran. Takbir. Anak-anak akan belajar baca Al-Fatihah. Alham. Mana ada alham?
Ada ha besar, ada ha kecil. Ha besar nggak pakai ha, pegang dada bergetar. Pegang dada, ada getarannya. Itu ha besar. Kalau ha kecil, alhamdu, macam iti. Alhamdulillahi Rabb. Mana ada Rabb? Ra, tafkhim, hurufnya tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin sakit. Rabbil Alamin, Tuhan sakit. Pakai A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa bisa lulus itu jadi imam? Padahal bacaannya tak betul. Kenapa bisa jadi imam? Mohon maaf Pak Ustadz, syukur dia maju. Kalau dia nggak maju, nggak ada yang bisa. Kita ucapkan terima kasih kepada imam-imam. Tapi di masa akan datang kita perbaiki. Setuju? Kumpulkan imam-imam, adakan perbaikan, fit and proper test, diangkat imam, diberikan sertifikasi, diberikan biaya dari pemerintahan daerah. Setuju? Terus kalau gara-gara itu temuan KPK? Oh, jangan main-main sekarang. Ini tidak tepat. Masuk. Alhamdulillah ada payung hukumnya. Bupati, dari mana ini uang? Kenapa dibagi ke imam-imam? Ini untuk meningkatkan kualitas imam. Ini sertifikasi. Kalau guru ada sertifikasi, kalau guru ada uang tunjangan, maka masjid lebih mana? Lebih mulia. Betul? Nah, apa payung hukumnya? Berdasarkan perda peraturan daerah. Siapa yang buat? Anggota DPR. Paham? Kira-kira yang saya sampaikan ini bertentangankah dengan demokrasi Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tidak. Apa kata Presiden Insinyur Soekarno? Kita bukan negara Islam, kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nilai-nilai agama bisa dimasukkan melalui apa? Peraturan daerah, peraturan yang dibuat oleh siapa? Zakat. Ada sekarang undang-undang zakat. Zakat, bukan zakat. Undang-undang zakat. Wakaf, ada sekarang undang-undang wakaf, bukan sembarangan. Maka bersyukurlah kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, yang pemimpin-pemimpinnya adalah taat menjalankan agama. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah. Ini buktinya. Ustaz Abdul Somad diundang ceramah ke Pangkalan Bun, aman, damai, tentram. Tadi begitu sampai di airport, terkejut saya. Ramai sekali menyambut. Saya buka kaca, oh ramai. Kata panitia adalah, mohon maaf Pak Ustaz, itu mereka melepas jamaah umroh. Saya udah pede aja. Hai, rupanya mereka dari kampung melepas jamaah umroh. Udahlah, nggak apa-apa, udah kadung kan, bukan ditarik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu ini kita jaga persatuan ini. Anak-anak kita insya Allah menjadi para penghafal Quran. Jangan sampai makmum sudah bisa menduga ayatnya apa. Begitu ngelihat wajah imam, kulhu. Pas lihat maju, kuliah. Inna a'tayna. Tapi begitu maju imam satu, Masya Allah. Saya paling senang sama itu Pak Ustadz. Kenapa? Ayatnya pendek. Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu kan panjang. Enggak, sebentar lagi. Tinggallah sebentar lagi. Ada variasi. Saya pengalaman Bapak Ibu di beberapa masjid. Ternyata masjid itu imamnya seperti Syekh Abdurrahman Sudais, Masjidil Arab. Banyak jamaahnya. Habis maghrib ke Isya, TV mati, warnet sepi. Kenapa? Ada pengajian 45 menit. TV mati, handphone mati, gadget mati, warnet mati. Kenapa semuanya mati? Karena pemadaman bergilir. Maghrib, Isya 45 menit, semuanya stop, ngaji di masjid. Maka buatlah jadwal Habib dan ulama kita. Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Rabu, hadis. Rabu malam Kamis, tafsir. Kamis malam Jumat, enggak ada pengajian. Wirid Yasin ramai-ramai.
Setuju? Ini ngaji nggak perlu lama-lama. Ini ngaji dari jam 12 sampai jam 4 subuh. Habis itu nggak sholat subuh. Sampah berserakan. Ngaji pendek, simple, singkat, tapi bermakna. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau mencincang sampai ke landasan, putus masalah. Maghrib ini kita akan bahas masalah bersentuhan laki-laki dan perempuan, batal atau tidak batal menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan bersentuhan batal. Ulangi wudhu lagi. Ustadz, saya malas wudhu, nyemplung ke sungai. Menurut mazhab Hanafi, laki-laki dan perempuan bersentuhan tidak batal karena makna aula mastumun nisa, bukan bersentuhan kulit. Maaf, beribu maaf, jima baru batal. Hebat mikrofon nih, sebut jima mati dia. Menurut mazhab Maliki, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau bersahwat batal, kalau enggak bersahwat enggak batal. Jelas? Syafi'i batal, Hanafi enggak batal, Maliki bersahwat batal, enggak bersahwat enggak batal. Yang jadi masalah kata kita enggak bersahwat, rupanya bersahwat. Kan enggak ada tandanya. Emangnya ada kalau bersahwat merah, kalau enggak bersahwat hijau, kalau agak-agak bersahwat kuning ungu. Dikaji maknanya, dalilnya, mazhabnya, ulamanya, sehingga dapat meminimalisir khilafiyah yang terjadi di tengah umat. Selesai sholat isya, buka tanya jawab 30 menit. Ada pertanyaan di antara jamaah? Saya tanya Ustaz, apa hukum cadar? Saya tanya Ustaz, apa hukum jilbab? Yang sudah pakai jilbab bagus, yang pakai cadar bagus. Dua-duanya ajaran Islam. Yang pakai cadar, ada yang pakai cadar. Oh, pakai masker. Enggak apa-apa. Saya pun tadi di pesawat pakai masker terus. Khawatir pramugari ngajak foto. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat tapi bermakna. Oh, sudah 9.45. Padahal janji tadi di sini 30 menit. Saya seolah-olah mendengar ada lagu dari sana. Sekian lama kenapa enggak pindah tempat? 45 menit di tempat laki-laki, 45 menit di tempat perempuan, 90 menit kita akan bersama. Sudah keluar dari kode etik 600 ml. Padahal di mana-mana itulah ternyata kalau ceramah ini, Bapak Ibu yang biasa memberikan kata sambutan, itu terasa kita. Kadang ada waktu itu lama terasa. Tapi hari ini di Pangkalan Bun, saya baru kejap sudah 45 menit. Kalau gitu saya pindah ke sana, boleh? Jangan kata dia, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, Ustaz Abdul Somad tidak sopan, salah sendiri, kenapa enggak dibuatkan pentas saya di depan? Apa kabar ibu-ibu, sehat? Masya Allah. Di sana tadi saya ceramah, hati saya biasa aja. Sampai di sini berdenyut. Kapolres, Dandim, dan Lanal, dan Lanod, wakil bupati, anggota DPD, semua yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Kalau begitu mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Masya Allah, tabarakallah. Kenapa mereka mau mendengar pengajian? Pastilah karena mereka keluar dari perut perempuan yang baik-baik. Betul? Kalau ada laki-laki yang baik, kalau ada laki-laki yang sopan, kalau ada laki-laki yang santun, pasti dia dibesarkan oleh perempuan yang paling baik di dunia. Maka kita doakan perempuan-perempuan yang pernah melahirkan kita dulu supaya dimasukkan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau dia masih hidup, peluk tangannya. Tangannya pula. Cium tangannya, belikan makanan terbaik. Pulang dari sini, belikan makanan, belikan pakaian, mampir ke rumahnya, cium tangannya, peluk tubuhnya, muliakan dia. Bisa menangis, bagus. Gak bisa nangis, jangan dipaksa. Air mata tidak bisa dipaksa. Kalau dia sudah meninggal dunia,
besok pagi undang anak yatim, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Insya Allah sampai ke kubur mereka, terang kubur mereka, lapang makam mereka. Siap? Gak ada gunanya ikut pengajian kalau tidak diamalkan. Siapkah mengamalkan ini besok pagi? Besok datang ke panti asuhan. Di Pangkalan Bun ada panti asuhan? Cari besok panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100. Keluarkan. Saya mau kasih makan siang. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Ibu 2 bungkus, ibu 2 bungkus, ibu 2 bungkus. 100 orang. Berapa anak yatim bisa makan besok? Payah memang ngitung kalau ngantuk. Malam ini yang paling besar jihad perjuangannya datang pengajian ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu. Berapa sinetron hilang malam ini? Luar biasa. Mereka korban uang, ibu korban perasaan. Betul. Mereka yang mencari uang, tapi yang nyimpan dompetnya, tengok ngaku mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sampai mutar musing ini mobilnya ke sana? Mohon maaf Ustaz Somad, pengajian malam ini tidak boleh campur antara laki-laki dan perempuan, karena kita di kota Waringin Barat menjunjung mengamalkan ajaran Islam, menjaga perempuan. Perempuan dijaga dengan besi. Kalau laki-laki nggak bisa. Ibu, bapak, kalau ada orang luar yang bekerja di Pangkalan Bun, jangan khawatir anaknya diganggu laki-laki. Kenapa? Karena mereka dikawal dengan pagar besi. Anak-anak lajang cuma bisa ngeliat-ngeliat aja. Dari balik-balik celah-celah besi. Yang dilirik anaknya, yang senyum emaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapalah perempuan ini mesti dipagar? Karena Islam menjaga supaya jangan ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bukan mesti disentuh. Pelecehan seksual itu bukan mesti dipegang. Pelecehan seksual dengan mata pun bisa. Ada orang dengan mata. Ya, terganggu perempuan karena kedipan matanya. Oleh sebab itu maka kita jaga ini. Jangan sampai melecehkan. Jangan sampai merusak. Siapkah laki-laki menjaga kehormatan martabat perempuan? Gak banyak yang siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini bersuara merdu-merdu. Dari mana Ustaz tahu? Dari lagu Ibu Bupati merdu. Dari bacaan Quran merdu. Mari kita dengarkan bagaimana solawat mereka. Karena malam ini kobar bersolawat. Salatullah, salamullah. Hidupkan HP yang pakai senter. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
ya Allah. Dah, cukup 1 menit untuk Instagram. Like and share. Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Kota Waringin Barat. Di mana nih? Di mana nih? Pangkalan Bon. Takbir. Ibu-ibu yang mengandung, bacakan sholawat tadi. Siap? Yang ngandung aja. Enggak ngandung bilang siap. Perut siapa mau dipegang? Perut suaminya. Salatullah. Anaknya di dalam tenang, ibunya tenang, suaminya tenang sambil masak sarapan pagi besok. Salatullah, salamullah. Ini anak 9 bulan yang diputar lagu metal. Ditendang-tendangnya jebol pusat. Baru tahu. Oleh sebab itu maka banyak-banyak bersolawat. Kobar bersolawat. Tablik akbar kebangsaan, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Banyak-banyak menyebut nama. Tapi menyebut namanya bukan Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketemuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali saya salaman dengan habaib, dengan ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyak-banyak bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan, wa utat anhu asara sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka ibu-ibu banyak-banyak solawat, bukan somat. Solawat. Besok banyak solawat. Ini sekarang banyak perempuan membicarakan aib orang lain. Kabarnya anak saya sudah hamil 9 bulan gak ada suami apa-apa. Sampai tergigit lidah. Panas dalam. Kenapa tergigit lidah? Gara-gara bicarakan tetangga. Solawat. Besok pagi ibu beli sayur. Kalau ada orang ngajak bicara tetangga, ngajak bicara aib orang lain, lawan dia dengan solawat. Siap? Saya ulang sekali lagi. Besok pagi ke pasar, ke warung, di kantor, ada yang ngajak bicara aib orang lain, lawan dengan solawat. Siap? Mantap. Besok pagi pas di kantor, bro, kabarnya si Anu nggak jadi kawin kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suaminya pulang dilihat ngobrol. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz Somad kemarin, alhamdulillah enggak ada lagi yang cerita aib orang lain. Tenang solawat. Pulang suaminya, begitu dia tanya, Mama, apa masakan kita? Salatullah, salamullah. Allah, datang suaminya, dihidupkannya senter. Allah tohang. Bukan itu maksud saya. Ibu-ibu yang kerja di Sduk Capil, kantor dinas pendudukan dan catatan sipil. Ada orang mau nanya, mana akte kelahiran anak saya? Mana surat SKCK kantor polisi? Mana surat kelakuan baik? Itu tetap dijawab, bukan solawat. Besok nanya, gimana Bu akte kelahiran anak saya? Salatullah. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ingat, orang paling banyak masuk neraka karena lidah yang mengasari, mengatai, membicarakan aib orang lain. Ayu ibu ahadukum ayyakula lahma akhih. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan yang sudah mati, busuk. Bangkai tikus, isu bakso bangkai tikus. Berapa bulan orang gak makan bakso? Bro, ayo makan bakso. Tikus, aku yang bayar, ayo. Tapi membicarakan aib orang lain, memakan bangkai orang lain. Oleh sebab itu,
tidak ada gunanya mendengar ceramah kalau tidak diamalkan. Besok kalau ada orang ngajak bicara aib orang lain, bicara anak orang lain, bicara istri orang lain, maka tutup langsung dengan sholat. Sholatullah, terserah, sholawatnya terserah. Sholatullah, salamullah, terserah. Sholatullah, salamullah, terserah. Buat nanti kreasi-kreasi sholawat. Lomba dalam rangka menyambut Maulid Nabi 1442 Hijriah. Maka lomba sholawat dengan berbagai macam lagu dan kreasinya merebutkan piala Bupati Kobar. Setuju? Juara 1 berangkat umroh ke Tanah Suci bersama Ustaz Abdul Somad. Setuju? Tiketnya dari mana? Insya Allah akan ada orang-orang yang berhati lembut membagikan sebagian hartanya. Suami-suami sudah mau bersedekah, sudah dibukanya koper tempat uangnya, mau dia berikan untuk sedekah anak yatim. Apa kata istrinya datang? Jangan pak. Terus mama mau beli anting 3 kilo. Berapa banyak suami tidak jadi berbuat baik karena istri yang tamak. Betul pak? Ternyata memang mereka sakit hati betul. Dari suara betulnya nampak betul mereka sedang marah. Bapak-bapak yang selama ini tertekan oleh ibu-ibu, sabar. Karena suami yang tertekan istri di dunia itu nanti tidak kena azab kubur. Karena mereka sudah terlalu menderita di dunia. Tanya sama malaikat, ini kita siksa apa enggak dikubur? Kata malaikat, enggak usah kasihan. Dia di dunia udah terlalu tersiksa. Makanya ibu jangan terlalu siksa mereka. Nanti mereka minum racun nyamuk. Nauzubillah. Tapi insya Allah ibu-ibu ini baik-baik semua. Orang baik nggak ngaku. Insya Allah. Dari mana Ustaz tahu ibu ini baik? Sedangkan malam kerja, bukan malam libur, bukan malam Sabtu, malam Ahad. Besok ada kerja menumpuk di kantor, datang dia pengajian, padahal pulang nanti mengantuk. Maka ini yang datang pengajian ini adalah perempuan yang solehah. Masya Allah, apalagi yang di bawah pohon-pohon kayu sana. Itu yang paling solehah. Udahlah gelap, ustadz jauh sebesar beras, tetap juga dia menganga di sana. Tutup bu, masuk nyamuk. Kalau masuk jin bisa kita baca ruqyah. Masya Allah, tabarakallah. Itu mobil apa merah? Pemadam. Yang haus-haus buka. Soalnya dengar ceramah ini kalau kurang cairan susah nangkap. Dehidrasi. Tapi alhamdulillah, Masya Allah. Saya melihat, ibu melihat dari bawah ke atas cuma melihat satu orang, Abdul Somad. Tapi saya dari bawah ke bawah, dari atas ke bawah, seperti melihat pelangi merah, kuning, hijau dan biru. Masya Allah, begitu cara menyenangkan hati orang mengantuk. Ibu-ibu masih tahan mendengar ceramah? Masya Allah, suara yang ngantuk-ngantuk tahan. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua nih. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang
Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu bang. Sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah bang. Karena kata Ustadz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau. Tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dia yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum super pel. Enggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuih. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan. Bisa jadi polisi, razia. Bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur ketua parkir. Setelah begitu diambil mobil ini. Adakah tukang parkir yang marah? Gak ada. Ada gak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Gak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Ustadz ini ceramah nggak enak. Pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang, tidak apa-apa. Meninggal suaminya, dia tegar. Ibu nggak nangis, titipan. Tapi ada satu ibu menangis, Papa, jangan kau tinggalkan mama sendiri. Pas ditanya sama tetangga, ibu nangis kenapa? Warisan dikit. Tapi itu tidak ada di Kobar. Jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran Pangkalan Bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insya Allah anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa ini. Makanya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majelis karena anaknya menangis, betul? Mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Berapa kali di majelis kematian ibu diusir, betul? Ada orang kaya meninggal, datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Nama kelompoknya Men in Black. Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah, pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal.
Tapi hari ini kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia? Ibu apa bapak? Kan ibu bisa ngandung karena mereka kan. Sekarang saya tanya, siapa yang paling berbahagia? Ibu atau bapak? Mereka tetap bertahan, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga persatuan? Jaga persatuan, karena negeri yang kita bangun dengan indah ini akan jadi hancur berkeping kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Betul? Maka persatuan ini sama seperti tiang gawang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tiang gawang? Itu tiang gawang. Itu tiang gawang. Ibu jaga gawang, jangan sampai kebobolan. Bapak striker, penyerang. Papa, silakan kau pergi sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau harus membawa uang. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya dia tidak makan riba, makan haram. Striker tidak pernah diejek oleh kiper. Kiper tidak pernah marah-marah. Apa kata kiper? Hei striker, kok enak aja di sana, tolong gantian kau jaga sini. Tidak ada, karena mereka sudah siap bagi-bagi bagi tugas. Ceramah di tanah lapang, Ustadz Somad. Ceramah di stadion, Ustadz Somad. Ceramah di TV, Ustadz Somad. Ceramah di YouTube, Ustadz Somad. Tapi yang ngajar di pesantren, yang ngajar di ma'had, yang ngajar di sekolah, para habaib dan ulama, kami udah bagi-bagi tugas. Makanya Habib ulama nggak pernah ngaji. Apa itu Somad itu? Ceramahnya di lapangan aja. Apa itu Abdul Somad itu? Ceramahi ibu-ibu aja. Ustadz gatal. Kan kita udah bagi-bagi tadi. Makanya nonton jangan sepotong-sepotong. Kesana 45 menit, kesini 45 menit, belum, sebentar lagi habis. Masya Allah, tabarakallah, masih lama rupanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat laki-laki Abdul Somad bicara 3, bersama jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang 3? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih, ibu jangan depresi, hadapi masa depan. Didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada pondok pesantren di Kobar. Tamat SD. Sebelum SD jangan sedih, kasihan. Ingusnya 12. Kalau 11 itu biasa, bengkok. Belum sampai hati. Ustadz Somad dulu pesantren. Saya masuk pesantren tamat SMP, kegedean. Yang paling bagus taman SD, masuk pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren taman SD? Janji. Ibu ingat, ibu punya uang banyak, belikan dia gadget, belikan dia motor, belikan dia mobil. Dia kaya, dia banyak uang, dia ganteng, dia cantik, tapi dia sakau, gemetar, sakit, gak ada gunanya. Makanya benteng terakhir menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Tapi pesantren ini kadang-kadang nasib bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Santrinya 1000, WC-nya 10. Ngantrilah santri-santri, wajahnya biru, menahan serangan. Maka ceramah saya di Palembang, Ustadz Abdul Somad, saksikan hari ini sumbangan 52 unit. 52 unit apa Kiai? WC. Mantap, bagus. Itu yang perlu. Maka yang kaya-kaya datang besok pondok pesantren. Nggak ada gunanya pengajian banyak-banyak, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang kaya tidak peduli pesantren, kalau ada orang hebat, pejabat tidak peduli pendidikan agama, mubazir. Setan tidak menggoda dia lagi. Pas setan menggoda, ayo masuk neraka. Kata setan, nggak usah bro, dia saudara kita. Hai bro. Oleh sebab itu maka
Pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad khusus kepada ibu-ibu, jangan pernah bersedih hati. Masa depanmu ada pada anak-anak. Tataplah mereka masa depan. Tapi tentu dengan bahasa ibu. Bahasa ibu paling ngerti dengan anak. Jangan pulang dari sini anaknya dikumpul semua. Assalamualaikum. Nggak mesti diceramahi. Ibu usap kepalanya, ibu tiup-tiup. Kau akan menjadi pemimpin masa depan nak. Doa ibu luar biasa. Ibu kalau marah sama dia jangan panggil dia setan. Setan. Tuyul. Jangan panggil dia. Calon bupati kota Waringin Barat. Gitu cara manggilnya. Calon anggota DPD. Gitu. Insya Allah dia jadi nanti insya Allah. Amin. Karena ibu mulutnya luar biasa. Berbisa bu. Ibu ngomong salah saja diaminkan malaikat. Maka jangan pernah bicara yang tidak baik. Bicara yang baik-baik. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang Pangkalan Bun namanya Juraij? Belum ada. Nah, ibu yang hamil-hamil nanti kasih nama anak Juraij. Hai Juraij. Kepala sekolah salah tulis George. Ibunya lewat di depan tempat ibadah Juraij. Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij merasa Tuhan lebih mulia. Aku tidak perlu menyambut panggilan anak. Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku. Dipanggil kedua kali. Ya Juraij. Juraij mengatakan Tuhan lebih mulia. Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga. Ya Juraij. Anaknya tidak menyambut juga. Akhirnya tercetus dari mulut ibunya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Mohon maaf. Perempuan tidak baik. PSK, WTS, entah apa lagi namanya. Dikabulkan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing. Hamil bukan kenyang. Hamil. Ditangkap. Ditanya. Hei perempuan, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Yang menghamili saya adalah Juraij. Kira-kira masuk akal nggak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak, bukan dia, tapi fitnah. Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Kata si ibu, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna. Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita tuna susila. Melihat, padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita tuna susila. Kalau Satpol PP ketemu wanita susila memang bisa. Razia maksudnya. Mohon maaf Pak Satpol PP. Ini Juraij, orang soleh, akhirnya ketemu, mengaku, siapa yang menghamilmu? Ini Juraij. Ditangkap Juraij, difitnah Juraij. Ternyata kau jahat Juraij, kerjamu ibadah, rupanya pekerjaanmu di balik ini semua menodai pengembala kambing. Dihancurkan tempat ibadahnya, hancur berkeping. Kata Juraij, jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, ditusuk Juraij pakai pusar, pakai telunjuknya, tusuk. Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, who is your father? Itu bahasa Pangkalan Bun. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam, koboi. Bapak saya adalah pengembala kambing. Akhirnya mereka cium kaki Juraij. Mereka bangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Juraij tersenyum. Ini skenario. Allah hanya ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang. Kira-kira ibu bisa nggak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Nggak usah dihafal. Hidupkan aja MP3-nya. Cari nanti Abdul Somad Pangkalan Bun. Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Anakku, kau jangan melawan ibu nak. Karena kalau ku katakan kau jadi katak, kau langsung jadi hantu. Nih ceramah Ustadz Somad tadi malam, dengar baik-baik.
Gimana? Iya mah, kata dia. Itu, insya Allah ibu anaknya semua baik-baik ya. Yang lalu-lalu apa boleh buat tai kambing bulat-bulat. Nasi sudah jadi tai ayam. Nasi tidak bisa kita rubah lagi, Bu. Tapi yang akan datang kita perbaiki. Cucu-cucu yang sudah lahir, sudah besar nggak bisa lagi. Tapi ibu punya anak perempuan, kasih tahu sama anak perempuan ibu, kamu kalau hamil banyak-banyak baca sholawat. Kalau hamil kata Kiai, kata Habib banyak-banyak baca surat Yusuf nak. Tapi dia salah sangka, disangkanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam pesek pendek. Wah Kiai, Habib, kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib nggak marah, mereka nggak pernah marah. Kenapa anak saya begini? Saya susah baca surat Yusuf. Kenapa anak saya nggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami saya. Sama kan? Sebenarnya membaca surat Yusuf itu bukan ingin ganteng seperti Nabi Yusuf, tapi ingin imannya seperti iman Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf? Sampai robek bajunya di belakang ditarik oleh Zulaikha. Dia tetap berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada laki-laki yang robek bajunya di belakang di pangkalan bun. Ada. Kenapa? Kena gancu, kena dodos. Insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak yang solehah, anak-anak yang soleh. Dari mana? Karena lahir dari rahim ibu yang baik-baik yang hadir malam ini, insya Allah. Jangan sepelekan anak perempuan. Man ala salasa banatin. Setelah ibu melahirkan anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Kandung dengan baik, kasih makanan baik, didik dengan baik, masukkan ke pesantren sekolah agama, buat baik sampai mati. Jangan lupa nikahkan dengan pria yang soleh-soleh ini. Ibu kalau cari menantu nggak usah jauh-jauh, tuh di balik-balik trolleybus itu, intip-intip dari sini. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak 3 senyum. Ibu punya mantu kaya, punya jabatan hebat, mewah, nggak sholat, mau? Ya, sholat kalian, sholat. Tapi sholat aja, jangan streaming. Ini sebelum sholat pasang dulu tiang. Oh. Orang sholat ngeliat tempat sujud, dia nggak lihat kamera. Allahu Akbar. Biarlah Allah yang melihat. Betul? Ibu kalau mereka nanti datang meminang, idza ja'akum man tardawna din, lihatlah bagaimana dia takut kepada Allah. Wa khuluquhu, akhlakul karimah, sopan, baik, lembut, itu yang akan kekal abadi. Kau terima dia karena kaya, kayanya boleh jadi warisan bapaknya, rupanya dia tidak pandai kerja apa-apa. Karena gantengnya, sekarang hidungnya mancung, 40 tahun lagi. Begitu juga kalian brothers, begitu juga kalian guys. Kalian pilihlah bukan karena cantik, ini akan hilang. Sekarang memang betul dia bunga, kembang, cantik, harum, kuning, layu. Habis semuanya, ditelan zaman, ditelan masa. Saya kemarin reuni SMA, udah 20 tahun gak ketemu. Lama saya duduk melihat mereka. Aduh, itu yang dulu cantik jadi rebutan. Udah lisu. Tapi saya gak ngomong, saya diam aja. Man, ente nengok apa? Gak ada. Mereka gak panggil ustad, karena kesalahan satu sekolah panggil man. Man, nengok apa? Gak ada. Gak terlalu nyesal saya gak dapat. Akhirnya layu juga. Oleh sebab itu ada yang kekal abadi. Mana yang kekal abadi? Itulah dia yang tidak akan lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Jilbabnya yang panjang, tahajudnya di tengah malam, taatnya kepada suami,
Ad-dunya mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, walaupun duduknya di tribun bagian atas. Masya Allah. Ustaz kok tahu itu perempuan? Putih-putih saja. Masya Allah, tabarakallah. Seluar selera, sesuai selera masing-masing. Ada yang seleranya biar nggak apa-apa, nggak nampak Ustaz. Yang penting aku duduk di atas, duduk di atas dia. Aku mau duduk di bawah, duduk di bawah dia. Insya Allah semuanya baik. Semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Apa pesan Ustaz untuk yang laki-laki? Jaga persatuan kesatuan. Jaga sholat berjamaah di masjid. Jaga. Apa yang ketiga tadi? Masjid harus ada pengajian. Jangan sampai putus pengajian. Seminggu sekali jangan sampai berhenti ngaji. Sedangkan yang perempuan, jaga mulut, jangan bicara aib orang lain, isi dengan sholawat. Anak harapan masa depan. Yang terakhir untuk ibu-ibu adalah ibu mesti banyak bersyukur. Banyak syukur, Bu. Syukur ibu masih punya suami. Orang lain suaminya mati, Bu. Syukur nggak ibu punya suami? Syukur. Berapa banyak orang suaminya nggak ada lagi, Bu. Tapi kemarin saya lihat masih ada. Dia ada, tapi sudah dilarikan pelakor. Ibu masih syukur. Pulang dari sini, pijat-pijat pundaknya. Terima kasih ya Mas. Walaupun kau sakit batuk masih hidup. Nanti malam ibu sholat sunat syukur 2 rakaat. Usolli sunnatas syukur, suami masih hidup lillahi ta'ala. Ya Allah, aku syukur padamu ya Allah. Masih kau ada dia buat sini. Walaupun kadang batuknya membuatku tak tidur sampai subuh. Tapi nggak apa-apa, karena batuk itu maling nggak jadi masuk ya Allah. Ibu banyak-banyak syukur. Hidup ini kalau kita cuma melihat ke atas, kita nggak pernah bersyukur. Pulang dari pengajian, marilah kita bersyukur. Apa kata Ustaz Somad tadi? Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, aku bersyukur pada Allah walaupun kau nggak ganteng. Kalau kau ganteng sudah lama kau dilarikan orang. Tapi karena nggak ada orang mau melihat, akhirnya kau setia juga akhirnya kan? Betul nggak Bu? Banyak juga yang lakinya nggak ganteng. Ganteng tak ganteng, cantik tak cantik adalah relatif, betul? Apakah karena cinta orang menjadi ganteng atau karena ganteng lalu jatuh cinta? Karena cinta itulah nampak mereka seperti artis-artis sinetron. Karena cinta itulah Bapak melihat mereka macam perempuan Wonder Woman. Kalau bukan karena cinta, Masya Allah, siapa yang menanamkan cinta itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah mempertemukan kalian Pak, Allah mempertemukan kalian Bu. Makanya Bapak jangan salah jawab. Ini kadang banyak jawab Bapak ini salah jawab. Bapak, iya itu istri Bapak. Iya, gimana ketemunya kemarin? Ditangkap ansip. Ibu, iya itu suami ibu. Iya. Gimana ceritanya? Kebetulan aja Pak Ustaz. Enggak ada yang kebetulan. Semua dipertemukan Allah. Pulang dari sini Bapak katakan, Mam, aku tidak mencarimu, kau pun tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Lalu ibu jawab, so sweet father. Masya Allah. Habis itu makan rebus ubi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Ini sudah cukup untuk menjadi bekal. Tapi jangan berhenti ngaji. Siapapun yang datang ke Kota Waringin Barat, Kobar, siapapun ustadznya, siapapun habibnya, dari manapun dia datang, pokoknya hadir pengajian. Siap? Kira-kira kalau masyarakat ngaji Pak Kapolres senang apa enggak senang? Senang. Kalau masyarakatnya ikut ngaji Pak Bupati, Ibu Bupati senang apa enggak senang? Senang. Bapak Bupati ada, Bapak Wakil Bupati ada, Ibu Bupati ada. Ini kebahagiaan kita bersama. Kenapa? Karena pejabat-pejabatnya suka pengajian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan mereka insya Allah. Allah kuatkan hati mereka insya Allah. Karena mereka ini godaannya luar biasa. Betul nggak? Banyak diantara kita nanti pas ditanya, apakah kamu korupsi? Enggak. Apakah kamu makan haram? Enggak.
Apakah kamu buat dosa? Enggak. Kenapa? Enggak ada kesempatan. Tapi mereka di tengah kesempatan yang luar biasa, mereka bisa tetap kuat dan istiqomah. Itu adalah ujian iman yang luar biasa. Maka senantiasa kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan Allah kekuatan istiqomah. Amin. Bisa disimpulkan pengajian Ustaz Somad malam ini? 3 bapak-bapak, 3 ibu-ibu. Pokoknya nanti pulang kalau ada yang nanya, berapa lama Ustaz Somad ceramah? Pokoknya malam ini dia lebih lama dari tempat lain, 90 menit, melompati batas 600 ml. Apa isi ceramah dia tadi? 3 laki-laki, 3 perempuan. Apa yang 3 itu? Tonton, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik ini. Karena pengajian ini hampa seperti debu dihembus angin. Kalau tidak ada doa kepada Allah Ta'ala dari orang-orang soleh, maka kita berharap mudah-mudahan yang anak diberikan anak soleh solehah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Mudah-mudahan yang ada masalah dihilangkan Allah masalahnya. Mudah-mudahan yang dililit hutang dilepaskan dari hutang riba. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.